Pengertian matrik. Definisi dari matrik adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom. Yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung. Sebagai contoh, saya mempunyai data toko buku A, B, C menjual buku matematika, fisika, kimia, biologi dengan tabel seperti yang ada di layar. Maka kalau dituliskan sebagai matriks, bisa dituliskan langsung angkanya saja ditulis. Kurung buka, 38, 25, 28, dan selanjutnya. Oke, next. Itu pengertian matrik. Contoh lagi, seperti ini. Jika ada suatu kolom yang akan diubah jadi matrik, akan terbentuk seperti matrik ini. Nah, matrik A ini karena mempunyai 3 baris, baris itu berarti yang ke bawah. Ya. 27-30 itu berarti baris pertama, 18-15 itu baris kedua, 8-16 itu baris ketiga. Kolomnya berarti yang dibaca ke bawah, 27, 18, 8, itu kolom pertama, 30, 18, 16, itu kolom kedua. Oke, next. Ordo. Jika suatu matrik A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matrik A adalah ordo M kali N. Oke, ini perhatikan. Ordo suatu matrik. Kalian ingatnya BK. Ya. BK itu singkatan dari baris kolom. Jadi pembacaannya adalah baris dulu, baru kolom. Contoh matrik A. Matrik A itu barisnya ada 2. Baris pertama berisi 5, negatif 7, dan 2. Dan baris yang kedua adalah negatif 1, 0, 3. Sehingga A ditulis A sama dengan 2. Kali kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Kolom pertama 5, negatif 1. Kolom kedua negatif 7, 0. Dan kolom ketiga 2, 3. Sehingga ordo matrik A adalah 2 kali 3. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Gampang kan untuk mempelajari matrik. Ternyata bentuknya cuma seperti itu. Ya. Itu untuk ordo suatu matrik. Selanjutnya, bisa dilihat. Ada contoh seperti ini. Matrik A itu 1, 2, 5, 4, 2, 0, 5, 6, 3, 6, 4, 7. Ini ada keterangannya. Kalau ditanya ini matriknya berapa kali berapa, tentunya kalian sudah bisa menjawab ya. Iya, ordo dari matrik A adalah 3 kali 4. Iya, dengan baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, 2, 3, 4. Karena matrik A ini terdapat 3 baris dan 4 kolom, maka matrik A tersebut disebut berordo 3 kali 4. Atau dapat ditulis dengan A kurung buka 3 kali 4 kurung tutup. 3 kali 4-nya itu sebagai indeks A, terus tulisan di bawahnya 3 kali 4. 3 kali 4 itu indeksnya yang mengartikan bahwa ordonya 3 kali 4. Selanjutnya, setelah belajar ordo, secara umum matrik dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini penulisan matriknya. Misalkan saya punya matrik A dengan baris pertama itu A11, A12, A1N. Nah, ini artinya A11 itu adalah elemen dari matrik A dengan dengan posisi di baris 1 kolom 1. Kalau A12 artinya elemen matrik A yang berada di baris 1 kolom 2. Kalau ada AMN itu artinya elemen matrik A yang terdapat dalam baris M kolom N. Nah,
Dalam hal ini, A, I, J disebut elemen matrik pada barisnya. Ya, masih bisa dipahami, masih mudah. Oke. Setelah belajar pengertian matrik, oke. Dari matrik dulu. Adakah yang belum paham? Silakan buka mikrofonnya. Oh iya, ramai. Ya, ada yang mau bertanya. Enggak ada. Halo, siapa itu yang bersuara? Desi, silakan Desi, dibuka mic-nya terus silakan bersuara. Desi Putri, mengangkat tangan ada apa? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjut. Masih dalam pengertian matrik. Bentar, ini kok. Nah, masih dalam pengertian matrik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam matrik. Dari pengertian, kita masuk ke macam-macam matrik atau matrik-matrik khusus. Yang pertama adalah matrik kolom dan matrik baris. Matrik kolom itu artinya adalah matrik tersebut mempunyai satu kolom. Berarti cuma memanjang ke bawah. Kalau kalian masih ingat penulisan vektor, ya, penulisan vektor dengan metode dengan cara matrik, sekalian bisa tuliskan yang IJK itu dalam sebuah kolom, maka akan ketemu matrik kolom seperti ini. Ciri-cirinya adalah ordonya M kali 1. M itu suatu bilangan tertentu. Misalkan contoh ya, B, matriknya itu ke bawah ditulis 2, 0, negatif 3. Ordonya 3 kali 1, karena ada 3 baris dan 1 kolom. Maka matrik B ini termasuk matrik kolom. Begitu pula C, contohnya seperti itu, ke bawah terus ada 5 baris, kan tetapi kolomnya cuma 1. Maka disebut matrik kolom. Berikutnya, yang kedua adalah matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang mempunyai satu baris. Kolomnya berapa? Terserah. Kolomnya, misalkan kolomnya saya sebut sebagai N. N itu suatu bilangan tertentu. Jika contohnya adalah Q sama dengan ditulis menyamping ya. Karena barisnya 1, 4, 0, setengah, negatif 1, maka matrik ini disebut sebagai matrik baris. Ordonya berapa? 1 baris, 4 kolom. Berarti ordonya 1 kali 4. Karena barisnya 1, I disebut matrik baris. Begitu pula R, itu ada 5 kolom, 1 baris. Ordo matrik R-nya adalah 1 kali 5. Maka R tersebut juga disebut matrik baris. Jenis matrik atau macam-macam matrik berikutnya. Matrik 0. Nah, ini paling gampang ya. Matrik 0. Apa itu matrik 0? Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya merupakan angka 0. Semua anggota atau semua elemen dari matrik 0 itu adalah 0. Mau ordo berapapun terserah, asalkan isinya 0 semua, itu adalah matrik 0. Berikutnya adalah matrik persegi. Semuanya pasti tahu apa yang dimaksud persegi, ya kan? Persegi itu adalah suatu bangun atau suatu bidang yang mempunyai sisi-sisi sama panjang. Sama halnya dengan matrik, matrik persegi, matrik disebut sebagai matrik persegi jika
baris dan kolomnya itu jumlahnya sama. Atau mempunyai ordo M kali M. Sama yo, M kali M. Misalkan M itu 3, ya berarti matrik A 3 kali 3. Itu namanya matrik persegi. Mempunyai baris 3, mempunyai kolom 3. Di sini contohnya adalah matrik M. Barisnya ada, ya ada 2. Kolomnya ada 2 juga. Sehingga matrik M ordonya 2 kali 2. Karena baris dan kolomnya sama, maka matrik M disebut matrik persegi. Begitu pula untuk N. Barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Intinya, matrik persegi adalah matrik yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oke, lanjut. Jenis matrik berikutnya. Matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik yang semua anggotanya 0 kecuali diagonalnya. Nah, kalian tentunya tahu persegi diagonal hanya dimiliki oleh persegi. Ya, jadi matrik diagonal saya ralat tadi. Untuk matrik diagonal, mesti matriknya itu berbentuk persegi. Artinya baris dan kolomnya sama. Kalau matriknya itu berbentuk persegi panjang, maka matrik itu tidak mempunyai diagonal. Atau tidak bisa disebut sebagai matrik diagonal. Saya ulangi lagi, matrik diagonal adalah matrik persegi. Ya, syaratnya berarti 1, matrik persegi. Yang kedua, diagonal utamanya sekurang-kurangnya 1, bukan bilangan 0. Jadi semua anggotanya bilangan 0, kecuali ada minimal ada 1 saja bilangan yang tidak 0 yang berada di diagonalnya. Maka itu disebut matrik diagonal. Sebagai contoh, matrik W, perhatikan, itu diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawahnya, negatif 7 dan 5. Elemen yang lainnya adalah 0. Maka matrik W ini disebut sebagai matrik persegi. Matrik diagonal. Ya. Begitu pula matrik G, itu 4 kali 4, persegi dulu, terus punya diagonal, dan diagonalnya itu berupa angka bukan bilangan, berupa bilangan bukan 0, akan tetapi selain diagonal tersebut, bilangannya 0 semua. Maka matrik G disebut matrik diagonal. Yang terakhir, matrik H itu dicontohkan dengan elemen-elemen masih berupa simbol atau berupa variabel. Variabelnya A11, A12, A13. A11, A12, A13 minimal 1 saja yang bukan 0. Maka matrik H disebut sebagai matrik diagonal. Contoh misalkan A11-nya bernilai 5, A12-nya 0, A13-nya 0 juga. Karena ada 1 bilangan di diagonal matrik H yang bukan 0 dan yang lainnya adalah 0 semua, maka matrik H tadi menjadi matrik diagonal. Ya. Berikutnya matrik skalar. Matrik skalaar sama saja dengan matrik diagonal. Hanya saja untuk anggota-anggota di diagonalnya itu merupakan bilangan yang sama. Contoh misalkan yang A itu diagonalnya 2 semua, yang lainnya 0. Nah, maka itu disebut matrik skalaar. Oke. Kayaknya ada yang masih mengingat materi tentang vektor nih, dengar-dengar skalaar, ya kan? Nah, untuk menuliskan skalaar dalam matrik itu di diagonalnya saja. Berikutnya adalah matrik skalaar. Adalah matrik identitas. Sama dengan matrik skalaar, matrik identitas itu yang mempunyai
nilai bukan 0, itu di diagonalnya juga. Diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawah. Akan tetapi dari diagonalnya itu semuanya bernilai 1. Matrik identitas itu diagonalnya bernilai 1, 1, 1 semua. Misal matrik 2 kali 2, ya, matrik 2 kali 2, matrik identitasnya gimana? Ya berarti 1, ke kanan 0, baris keduanya 0, terus ke kanan 1, 1, 0, 0, 1. Itu matrik identitas. Jenis matrik berikutnya adalah matrik transpos. Nah, ini yang sering nanti muncul adalah transpos. Transpos disimbolkan sebagai A, terus ditulis seperti pangkat, itu T-nya besar, kapital. Jadi matrik A, terus ditulis seperti pangkat T, itu bacanya matrik A transpos. Cara membuat matrik transpos adalah matrik transpos itu lawan dari matrik yang sebelumnya, mengubah dari baris menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Sebagai contoh, matrik A. Matrik A ini adalah matrik dengan ordo 3 kali 4. Maka transposnya gimana? Jelas akan berubah menjadi 4 kali 3. Nah, cara ngubahnya gimana? Kalian lihat, yang tadinya ditulis menyamping atau ditulis ke kanan, ditulis ke bawah. Contoh ini matrik A ya, 5102. Semula ditulis ke kanan. 5102. Sekarang kalian tulis ke bawah. 5102. Berikutnya baris kedua 0 negatif 7 0 1 negatif 1. Yang semula ke kanan ditulis ke bawah. 0 negatif 7 1 negatif 1 bawah. Negatif 3 6 negatif 8 4. Baris ketiga ditulis sebagai kolom ketiga. Ditulis ke bawah, yang semula menyamping ke kanan ditulis ke bawah menjadi negatif 3 6 negatif 8 4 bawah. Itu ya. Atau sebaliknya, yang semula ditulis ke bawah ditulis ke samping. Lihat matrik A 5 0 negatif 3. Itu kan ditulis ke bawah. Ditulis menyamping sekarang 5 0 negatif 3. 1 negatif 6, 1 negatif 7 6 ditulis ke bawah. Ditulis menyamping ke kanan. 1 negatif 7 4. Sehingga pengertian matrik transpos sendiri adalah menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A transpos. Nah, matrik A-nya tadi berubah menjadi transpos. Jadi misalkan nanti ada soal, kalian suruh menentukan matrik transpos dari suatu matrik, kalian tinggal ubah yang semula ke kanan diubah ke bawah. Yang semula ke bawah diubah ke kanan. Yang semula baris diubah menjadi kolom, yang semula kolom diubah menjadi baris. Bisa dimengerti ya? Iya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Walaupun saya di sini nggak dengar suara kalian, tapi kalian semua mengatakan tadi paham semua. Alhamdulillah. Paham kan? Ya, oke, lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Materi yang terakhir dari hari ini ya. Wis tekan terakhir ki seneng kabeh iki. Ya. Materi yang terakhir dari hari ini adalah kesamaan dua matrik. Ya, oke. Oke, kesamaan dua matrik. Bisa kalian lihat di layar. Kalau kalian dulu pernah mempelajari kesamaan dua vektor, ya, kesamaan vektor antara vektor satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalian lihat vektor yang kiri dan vektor yang kanan, itu nilainya sama. Ya, nah ini sekarang kesamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika yang pertama ordonya sama, ya kan? Yang kedua
anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Sebagai contoh, matrik A dan matrik B. Matrik A itu 1, 0, negatif 1, min 3, negatif 3, 2, dan 4, itu sama dengan matrik B. Sama persis kan, A dengan B, barisnya jumlahnya sama, kolomnya jumlahnya sama, semua elemennya juga sama. Itu namanya kesamaan dua matrik. Selesai contohnya. Nah, kadang ada soalnya seperti ini. Nah, kalian harus ketemu dengan aljabar lagi, ya kan? Nah, jadi semua materi di matematika itu nyambung. Contoh lagi, matrik P adalah X plus 2Y. Untuk baris pertamanya adalah X plus 2Y dan 4. Dan baris keduanya negatif 3 dan min 4, 4Y dikurangi X. Dan matrik Q adalah 1, 4, negatif 2, 3. Saya bacanya baris, semua barisnya ya. Cara baca saya adalah sesuai dengan barisnya. Kadangkala ada yang membacanya berdasarkan kolom. Kalau membaca berdasarkan kolom berarti Q sama dengan 1, negatif 3, 4, 2. Kalau membaca berdasarkan baris, Q sama dengan 1, 4, negatif 3, 2. Ordonya 2 kali 2. Nah, kita sepakati, nanti kalau kita baca matrik, bacanya berdasarkan baris saja. Biar sama persepsinya, nanti kalau mendiktekan, kalian nggak bingung nulisnya. Oke, cara menjawab, tentukan nilai X dan Y jika matrik P sama dengan matrik Q. Cara menjawabnya, kalian sesuaikan dulu. 4 sudah sama dengan 4. Berarti nggak masalah. Negatif 3 sama dengan negatif 3. Berarti juga nggak masalah. Semisal soalnya, di sini baris 1 kolom 2 4, yang Q baris 1 kolom 2-nya kok 5. Berarti jelas soalnya sudah salah dulu. Kalian punya hak untuk tidak mengerjakannya. Gitu ya. Berarti teliti dari awalnya. Kalau awalnya saja dari kesamaan matrik ternyata matriknya nggak sama, kalian punya hak untuk tidak mengerjakan. Jadi risiko nanti kalau saya buat soal kok ternyata salah, kalian lebih teliti, maka kalian berhak untuk tidak menjawabnya. Oke, cara menjawab pertanyaan ini. Kalian tuliskan yang bersesuaian. Itu kan X plus 2 di baris 1 kolom 1, yang P, itu kan sama dengan baris 1 kolom 1 yang Q. Jadi kita tulis X plus 2Y sama dengan 1. Sudah bisa diselesaikan belum? Belum, karena mempunyai dua variabel. Yang kedua, 4Y dikurangi X. Itu bersesuaian dengan posisi 2 yang berada di matrik Q. Sehingga bisa kita tulis 4Y dikurangi X sama dengan 2. Nah, kita ketemu dua persamaan. Kalau kalian ingat, kalian mengerjakannya bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan grafik. Nostalgia di SMP atau MTS kelas 8. Sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kayaknya kalian amnesia ya, pura-pura nggak ingat ya. Nah, sambil mengingat, kita lihat layar lagi. Kalau yang di sini, yang saya tunjukkan adalah menggunakan substitusi. Yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 1. Dan 4Y dikurangi X sama dengan 2. Saya ubah. Dari 4Y dikurangi X sama dengan 2. Maaf, salah. Kita gunakan eliminasi dulu ya. Eliminasi apa substitusi ini? Eliminasi, ya lupa, eliminasi dulu. Eliminasi. Dieliminasi, ditulis sesuai X dikurangi X sama dengan 0, 2Y ditambah 4Y sama dengan 6, sehingga ketemu
6Y sama dengan 1 tambah 2. Angel ya kalau nggak ditulis ya. Coba kalian tulis persamaannya bersusun. Sudah? Kalau sudah disesuaikan posisi X sama Y-nya. Sudah. Karena nilai X, nilai dari koefisien dari X itu sudah 1 dan negatif 1. Artinya bisa kita tuliskan sama 1 dan negatif 1. Maka dari kedua persamaan itu kita jumlahkan. X ditambah negatif X sama dengan 0. 2Y ditambah 4Y sama dengan 6Y. Terus yang terakhir 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga ketemu persamaan baru 6Y sama dengan 3. Atau bisa ditulis Y sama dengan setengah atau 1/2. Setelah itu karena Y-nya 1/2, kita substitusikan ke persamaan 1. X tambah 2Y sama dengan 1. Karena Y-nya sama dengan setengah, maka X ditambah 2 kali setengah sama dengan 1. 2 kali setengah berapa? Iya, 2 kali setengah sama dengan 1. Sehingga X tambah 1 sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Karena X-nya 0, maka bisa kita tulis penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan setengah. Selesai materi hari ini. Oke, masih ada waktu setengah jam. Mau digunakan untuk tanya jawab apa cukup? Cukup, Pak. Cukup. Tanya jawab. Cukup. Cukup. Tanya jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Ada yang mengangkat tangan. Bentar, semuanya. Cukup. Semuanya matikan mic-nya. Bentar, semua matikan mic-nya. Karena ini ada yang mengangkat tangan, ada 3 yang mengangkat tangan. Maka kita beri kesempatan untuk bertanya dulu. Sepakat? Sepakat, oke. Oke, silakan Jawahara. Tangan. Masuk Jawahara. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nama saya Jawahara dari 11 MIPA. Ini saya mau bertanya. MIPA berapa? Ya, Mbak. Di matriks diagonal MIPA 5. 11 MIPA 5. Ya, saya mau bertanya. Di matriks diagonal itu kan dari kiri atas ke kanan bawah. Iya. Nah, kalau misal dari kanan atas ke kiri bawah itu dimasukkan ke matriks diagonal apa bukan termasuk matriks diagonal, Pak? Saya tanya, kalau dari kanan atas ke kiri bawah itu namanya diagonal enggak? Enggak sih. Iya. Diagonal apa enggak kalau dalam persegi? Kita gambarkan dalam persegi. Iya. Iya, karena dari kanan atas ke kiri bawah itu sama-sama diagonal, maka itu juga bisa termasuk matriks diagonal. Nah, ini contohnya memang saya buat dari kiri atas ke kanan bawah. Ternyata ada yang karena saya lihat dari Pak Imdad kok contohnya dari kiri atas ke kanan bawah toh, gak ada yang dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, pancingan 1 berhasil. Ternyata ada yang kritis menanyakan tentang diagonal. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut, siapa yang mau bertanya lagi? Tadi Dimas. Nggak ada, nggak jadi tanya Dimas. Berikutnya, siapa yang angkat tangan tadi? Yudi. Yudi, mic-nya dihidupkan, terus silakan bertanya. Kalau nggak ada respon, siapa Levi?
Enggak jadi, Pak. Lupa. Oh, nggak jadi. Oke. Jangan-jangan tadi tangannya dipinjam siapa terus ngangkat tangan gitu ya. Mau tanya malu, Pak. Oh, tanya malu ya. Apa mau malu tanya? Oke. Materi untuk hari ini selesai ya. Sekarang saya yang mau tanya ke kalian. Kalau kita belajarnya seperti ini terus, kalian bisa ngikuti nggak? Insya Bisa, Allah Pak. bisa, Pak. Insya Allah, bisa. Tapi mending jawab, Pak. Bisa. Tanya lebih gampang. Bisa. Kabarin aja, Pak. Apa? Nggak bisa, Pak. Enggak kuota. Oppo A3s-nya kakak. Ya. Topik nggak bisa. Nilek Pak. Salah Oppo. Pelan-pelan ya, Pak. Ya, insya Allah. Tetap HP ku pelan-pelan. Pak. Semangat Pak. Saya tetap ngikutin Pak apa adanya. Ya. Selalu mengikuti Pak. Oppo A3s-nya kakak. Pak, HP saya mau meledak, Pak. Oh iya, panas ya. Panas Pak. Sampai Oke. Mau meledak, Pak. Kajian aplikasi Pak. Oke. Panas. Ini nih. Oppo A3s-nya kakak. Tanyakan video, Pak. Oke. Attention please ya. Perhatikan. Saya menggunakan tim itu karena memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Ya kan? Karena sekolah kita sudah memfasilitasi membuatkan akun secara gratis